Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil laporan wawancara kami. Tapi sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Anissa Indah Septiana dengan NIM 2008 10139. Kemudian yang kedua yaitu saya sendiri, Aprilia Dwi Santika dengan NIM 2008 10600, dan yang terakhir yaitu ada Tiara Sari Handayani dengan NIM 2008 10712. Baik, untuk profil subjek yang kami wawancarai kemarin itu dengan inisial Saudara L. Beliau bekerja di instansi Polda DIY dengan merangkap jabatan Banumren Oranmin. Beliau memiliki atasan langsung yaitu Ibu Penda Ilusi Rosita Jati, dan kemudian lama menjabat yaitu selama 3 tahun, dan pendidikan terakhirnya yaitu D3 Akuntansi. Untuk alamat instansinya sendiri yaitu berada di Jalan Ring Road Utara, Depok, Condong Catur, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian untuk ikhtisar jabatannya sendiri, tugas utama dari Saudara L yaitu membantu para perwira dalam pembuatan rancangan renja atau rencana kerja, kemudian membuat renstra, kemudian membuat RKAKL, DIPA, Perjanjian Kinerja, TOR, RAP, dan juga LKIP Satker. Selain itu, Saudara L juga membantu dalam menghimpun rencana program dan anggaran dari setiap satuan kerja SPRIPIM, serta pengumpulan dan pengolahan data penyajian informasi dan dokumentasi. Saudara L mengerjakan tugas dari posisinya secara langsung dengan menggunakan alat kerja berupa komputer, buku catatan agenda, dan juga ATK. Lalu tugas tersebut dilakukan menggunakan komputer dengan tujuan agar lebih efisien dan praktis dalam pengolahan data penyajiannya. Oke, untuk selanjutnya ada tugas pokok. Saudara L ini memiliki 5 tugas pokok. Yang pertama yaitu membuat renstra atau rencana strategis, kemudian membuat rancangan renja, lalu renja itu sendiri, dan juga yang terakhir perjanjian kinerja. Nah, untuk tugas pokok yang pertama ini menghasilkan 2 dokumen dalam 12 bulan. Jadi, untuk satu dokumennya itu membutuhkan waktu selama 420 menit. Kemudian untuk tugas pokok yang kedua, yaitu menyusun kinerja, rengiat, dan juga laporan pengukuran. Untuk tugas pokok yang kedua ini menghasilkan satu dokumen setiap bulannya. Jadi selama 12 bulan menghasilkan 12 dokumen dengan lama pengerjaannya yaitu 120 menit setiap dokumennya. Kemudian untuk tugas pokok yang ketiga yaitu menyusun perencanaan DIPA, RKAKL, kemudian rentarik, anggaran, dan juga revisi anggaran itu sendiri. Nah, untuk tugas pokok yang ketiga itu menghasilkan 2 dokumen dalam 12 bulan. Lalu untuk lama pengerjaannya yaitu 420 menit untuk setiap dokumennya. Lalu tugas pokok yang keempat yaitu menyusun LKIP yang meliputi analisis target pencapaian kinerja, program, dan anggaran. Nah, untuk tugas pokok yang keempat ini menghasilkan satu dokumen setiap bulannya. Jadi selama 1 tahun menghasilkan 12 dokumen dengan lama pengerjaan yaitu 120 menit untuk setiap dokumennya. Lalu untuk tugas pokok yang terakhir yaitu menyusun KAK atau TOR dan juga RAP. Nah, untuk tugas pokok yang terakhir ini menghasilkan satu dokumen setiap tahunnya dengan lama pengerjaan waktunya yaitu 420 menit per dokumen. Baik, selanjutnya yaitu ada tugas penunjang. Saudara L ini juga memiliki 5 tugas penunjang. Yang pertama yaitu melakukan pemantauan dan evaluasi program kegiatan SPRIPIM. Yang pertama itu menghasilkan satu dokumen setiap bulannya. Jadi setiap tahun itu menghasilkan 12 dokumen dengan lama pengerjaannya yaitu 120 menit setiap dokumen. Kemudian yang kedua yaitu mengirimkan laporan penyajian data DIPA RKAKL, kemudian rentarik, dan juga anggaran DIPA ke Mabes Polri. Nah, untuk tugas penunjang yang kedua ini menghasilkan 2 dokumen setiap bulannya. Jadi selama 1 tahun menghasilkan 12 dokumen dengan lama pengerjaan waktunya yaitu 30 menit setiap dokumennya.
Kemudian untuk tugas penunjang yang ketiga yaitu mengirimkan laporan penyajian data LKIP, meliputi analisis target pencapaian kinerja, program, dan juga anggaran. Nah, untuk tugas penunjang yang ketiga ini menghasilkan satu dokumen setiap bulannya. Jadi selama 1 tahun menghasilkan 12 dokumen dan lama pengerjaan waktunya yaitu 30 menit setiap dokumennya. Kemudian mengirimkan laporan pengukuran kinerja dan juga renliat. Nah, untuk pengiriman laporan ini menghasilkan satu dokumen setiap bulannya, di mana lama pengerjaan waktunya yaitu 30 menit untuk setiap dokumennya. Kemudian yang terakhir yaitu mengirimkan laporan Renstra, rancangan renja, dan juga perjanjian kinerja, di mana untuk pengiriman laporan tersebut menghasilkan 2 dokumen setiap bulannya. Jadi dalam waktu 1 tahun menghasilkan 12 dokumen dengan lama pengerjaan waktunya 30 menit setiap dokumennya. Kemudian selanjutnya yaitu tugas tambahan. Saudara L ini dalam pekerjaannya juga memiliki tugas tambahan berupa menyiapkan ruang evaluasi dan konsumsi. Nah, untuk evaluasinya itu sendiri biasanya dilakukan setiap bulan dengan memakan waktu selama kurang lebih 2 jam. Dan untuk persiapan ruang evaluasi dan konsumsinya ini, Saudara L membutuhkan waktu selama 60 menit. Oke, untuk selanjutnya mengenai bahan kerja akan dijelaskan oleh teman saya, Anissa Indah Septiana. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bahan kerja yang dibutuhkan oleh saudari L. Nah, bahan kerja yang dibutuhkan oleh saudari L sendiri terdapat 4 bahan, yaitu yang pertama ada DIPA, atau yang biasa disebut dengan daftar isian pelaksanaan anggaran. Nah, daftar isian pelaksanaan anggaran ini merupakan dasar dalam penyusunan anggaran suatu program kegiatan atau kebutuhan kantor. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada RKAKL atau Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara atau Lembaga. Nah, RKAKL ini juga merupakan sebuah dasar dalam penyusunan dan perencanaan anggaran pada suatu program dan kegiatan suatu kementerian negara atau lembaga. Nah, yang bahan ketiga yaitu LRA atau Laporan Realisasi Anggaran. Nah, LRA ini juga merupakan bahan informasi terkait realisasi pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, dan juga sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran diperbandingkan dengan anggaran dalam satu periode. Nah, untuk yang selanjutnya, bahan yang terakhir yaitu Renstra dan Renja Kantor. Renstra dan Renja Kantor ini merupakan dasar dalam perencanaan. Selanjutnya, saudari L juga menggunakan perangkat atau alat kerja. Yang pertama yaitu komputer. Komputer itu biasanya digunakan untuk mengolah data dan juga penyusunan rancangan renja, RKAKL, DIPA, TOR, dan juga RAB, dan sebagainya. Untuk selanjutnya yaitu ada ATK, ballpoint, buku catatan agenda. Nah, ini biasanya untuk sarana tulis-menulis. Nah, alat yang ketiga yaitu ada meja dan kursi untuk berfungsi untuk menempatkan berbagai alat kerja, termasuk komputer untuk mengetik berbagai dokumen. Nah, alat yang terakhir yaitu alat komunikasi. Alat ini digunakan untuk berkomunikasi dengan berbagai pihak. Selanjutnya, hasil kerja yang dihasilkan oleh saudari L. Ada beberapa hasil kerja. Yang pertama yaitu hasil kerja berupa renja atau rencana kerja. Dan yang kedua berupa dokumen yaitu RKAKL yaitu rancangan kerja dan anggaran Kementerian Negara atau Lembaga. Dan yang ketiga merupakan dokumen DIPA atau daftar isian pelaksanaan anggaran. Dan yang keempat ada dokumen LRA atau laporan realisasi anggaran. Dan yang terakhir yaitu ada dokumen TOR dan juga RAB. Selanjutnya ada tanggung jawab yang dihasilkan juga atau yang ditanggung-jawabi oleh saudari L, yaitu membantu menyelesaikan penyusunan data dan dokumen dengan bahan kerja dari DIPA, RKAK, LRA yang kemudian menghasilkan rancangan renja, restra,
TOR dan juga RAB sesuai dengan tenggat waktu yang sudah ditentukan, yaitu selama 5 hari dengan 8 jam setiap harinya atau jam kerja kantor pada umumnya. Kemudian bertanggung jawab dalam menghimpun rencana program dan anggaran sesuai tenggat waktu yang ditentukan, yaitu 8 jam, atau bisa diakumulasikan dalam 1 hari kerja. Serta bertanggung jawab membantu perwira dalam pemantauan dan evaluasi program kegiatan SPRI-PIM. Saudari juga bertanggung jawab dalam penyimpanan dan kerahasiaan data di PC komputer yang digunakan sebagai alat kerja. Saudari bertanggung jawab melaporkan hasil kerja yang telah dibuat kepada atasan ataupun koor SPRI-PIM. Selanjutnya ada korelasi jabatan. Di sini ada Bapak AKBP Cahyo Wicaksono SH sebagai dalam unit kerja SPRI-PIM atau Polda DIY, dan hubungan dalam tugas dengan Saudari L itu merupakan koor SPRI-PIM-nya. Dan yang kedua itu ada Ibu AKP Erlita Melianawati SIP. Di sini unit kerjanya dalam SPRI-PIM Polda DIY juga. Beliau berhubungan dengan Saudari L itu sebagai Kaurenim. Dan yang terakhir yaitu ada Ibu Penda Ilusi Rosita Jati AMDSE MAK, unit kerja sebagai SPRI-PIM Polda DIY. Dan untuk hubungan tugas dengan Saudari L sendiri itu sebagai Pauren. Untuk kondisi lingkungan kerja itu akan disampaikan oleh teman saya kepada Saudari Tiara. Saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Ica. Selanjutnya ada kondisi lingkungan kerja. Yang pertama ada aspek meliputi yang satu tempat kerja, kedua sirkulasi udara, ketiga sinar atau cahaya, keempat ada kebersihan, kelima suara, keenam ruangan. Kemudian ada faktor-faktor juga yang meliputi yang pertama ada kondisi di dalam ruangan, kedua kering atau lembab, yang ketiga ada terang, keempat bersih, kelima kondusif atau tenang, keenam cukup luas. Selanjutnya ada resiko bahaya yang dialami oleh Saudari L, yaitu kondisi punggung membungkuk dan mata rabun jauh atau minus. Selanjutnya yaitu syarat kerja. Yang pertama, pangkat atau golongan ruang, pengatur atau 2C. Yang kedua ada pendidikan, yaitu D3 akuntansi. Yang ketiga keahlian meliputi skill komunikasi, skill writing, and ada adaptability. Kemudian ada time management dan kolaboratif. Yang keempat keterampilan meliputi keterampilan mengetik, keterampilan komputer, yaitu Microsoft Word dan Microsoft Excel. Kemudian ada keterampilan akuntan dan keterampilan adaptif. Yang kelima, upaya jasmani meliputi duduk dan berjalan. Keenam, ada syarat kondisi fisik, yaitu pria atau wanita, tinggi badan wanita minimal 150 cm, usia minimal 18 tahun, kemudian berat badan proporsional, penampilan rapih dan ramah. Yang ketujuh ada temperamen kerja yang perlu dimiliki, yaitu F, feeling ideal fakta, yaitu kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan yang mengandung penafsiran perasaan, gagasan, atau fakta dari sudut pandang pribadi. Kemudian ada R, repetitif dan continuous, meliputi kemampuan menyesuaikan diri dalam kegiatan-kegiatan yang berulang atau secara terus-menerus melakukan kegiatan yang sama sesuai dengan perangkat prosedur, urutan, atau kecepatan tertentu. Kemudian ada T, set of limits, tolerance, and other standards, yaitu kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang menghendaki pencapaian dengan tepat menurut perangkat batas, toleransi, atau standar tertentu.
Yang ke-8, ada minat kerja yang perlu dimiliki. 1B, faktor meliputi faktor pilihan melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi data. Selanjutnya ada 2B, faktornya meliputi pilihan melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan orang dalam niaga. Selanjutnya ada 3A, meliputi faktor pilihan melakukan kegiatan-kegiatan rutin, konkret, dan teratur. Kemudian ada 5B, meliputi faktor pilihan melakukan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan kepuasan nyata dan produktif. Selanjutnya ada butir informasi lain. Untuk tugas utama saudari L itu yaitu membantu para perwira untuk menyusun dan merancang data-data anggaran. Para pegawai staf PNS bukan bagian yang secara langsung menyusun dan merancang anggaran, akan tetapi membantu para perwira menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian untuk syarat jabatan pada posisi Bandung Ren Urenim sendiri, tingkat staf itu terdapat beberapa persyaratan yang tidak perlu dimiliki oleh pegawai staf, seperti pada bagian kursus atau diklat. Kemudian pengalaman kerja, keahlian, dan keterampilan tidak ada persyaratan utama yang harus dimiliki. Karena untuk pegawai staf sendiri merupakan pegawai ASN yang dimana segala persyaratannya itu sudah dipenuhi di awal ketika pegawai mendaftar sebagai CPNS. Selanjutnya, ketika pengangkatan PNS, pegawai kemudian ditempatkan di bagian atau posisi yang membutuhkan pegawai di dalamnya tanpa harus melakukan seleksi ulang. Untuk pengalaman kerja sendiri tidak ada suatu persyaratan, karena kebanyakan para pegawai PNS di posisi Bandung Ren Uremnin sendiri adalah fresh graduate atau D3. Begitu juga dengan keahlian dan keterampilan yang menjadi persyaratan posisi Bandung Ren Urenmin, tidak ada persyaratan khusus. Selanjutnya, pegawai PNS menepati posisi sesuai dengan background pendidikan terakhir. Untuk narasumber yang memiliki background D3, akuntansi ditempatkan pada Satker bagian penyusunan anggaran. Hal tersebut sudah sesuai dengan background pendidikan yang dimiliki oleh narasumber, sehingga tidak terdapat kualifikasi khusus mengenai keterampilan dan keahlian lagi yang perlu dimiliki. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.